suatu pengabdian yang mereka lakukan di pedalaman bukan hanya sekedar mengatasi, memperbaiki, atau menyelesaikan masalah pendidikan. Jauh dari semua itu, mereka hanya berharap bisa menginspirasi, sama-sama turun tangan dalam bidang pendidikan. Mereka tak bermaksud menggurui. Hanya saja mereka peduli pada nasib anak-anak pedalaman yang berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak Indonesia lain. Semoga mereka bisa menginspirasi dengan semangat dan senyuman mereka untuk Asmat yang lebih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Sub Podcast. Oke, hari ini saya bersama CS-ku Ijal. Kita kali ini akan bahas lagi tentang SM3T. Ya, walaupun sebenarnya kita udah bahas kemarin di episode 12 itu dengan narasumber Jibal. Dan kebetulan Ijal juga sama kan? Ya, dia seangkatan juga. Ya, bisa dijelaskan dulu dong. Ijal tuh angkatan berapa itu? SM3T-nya? Ya, kurang lebih kalau misalkan pernah dengar podcast yang dengan Jibal, saya seangkatan dengan Jibal, yaitu SM3T angkatan 6 sama. Itu angkatan terakhir kalau SM3T-nya. Ya, jadi saya mengikuti SM3T itu yang angkatan ke-6 di tahun 2016. Dengan Jibal ya kebetulan seangkatan. Tadinya memang tidak kenal sama sekali karena emang Jibal itu kan 2010 ya. Kalau saya angkatan di UPI-nya itu 2011. Nah, dari 2015 Agustus 2015 itu saya melamar kerja, tolak terus sampai akhirnya ada pengumuman nih, singkat cerita ya. Langsung ada pengumuman SM3T. Coba dulu, ternyata yang dicoba-coba yang misalkan gak niat malah lulus. Ya. Biasanya di situ suka gitu ya. Bahkan saya setelah lulus pun ragu sebetulnya ingin ikut itu. Wah, kenapa saya ingin ikut ini ya, katanya di dalam hati itu. Kok bisa gitu saya ingin ikut ini. Saya juga dulu nggak tahu kenapa. Tapi latar belakangnya ada juga sih yang lain, karena nggak dapat kerja terus kan. Kalau di rumah kan pengedulan terus banyak bukan cemoohan sih, nyinyiran tetangga kan sosial kita jahat gitu lah. Jadi apalah, ikut aja mumpung ya, intinya kesempatan lah. Ya. Walaupun nggak niat juga sebetulnya. Nah, singkat cerita, saya lulus, dinyatakan angkatan 6 itu lulus 2016. Dan itu tuh angkatan terakhir kan? Angkatan terakhir ya, angkatan terakhir di periode itu. Terus seleksi itu Mei-an lah, Mei. Pokoknya prakondisi itu Agustus. Agustus saya masih jalani. Sorry dipotong deh. Agustus. Ketika memutuskan gabung daftar SM3T. Kan banyak tuh cerita SM3T itu yang berakhir tragis sebetulnya. Ya, betul. Bahkan ada yang meninggal kan? Itu contohnya yang jadi kan Geget dan Wida itu. Ya, itu kan. Ijal dengar hal itu. Dengar, itu kan diceritakan dulu sebetulnya. Dan siap sebetulnya Ijal. Nah, itu masih ragu itu. 50% lah. Saya udah ingin mundur sebetulnya. Jiper merod langsung gitu. Merod gitulah. Tapi jalanin dulu aja lah. Nyawa mah kan Gusti Allah ya yang mengatur mah. Ya udah, jalani aja dulu katanya. Jalani. Banyak teman juga kan. Akhirnya betah juga di saat prakondisi, masih prakondisi itu ya. Yang 2 minggu itu. Ya, 2 minggu. Jadi seminggu di UPI, seminggu pendidikan militer. Ya kan? Semi militer. Okay. Seminggu di UPI, seminggunya lagi di Dodik Cikole. Nah, di situ kita ditempa sama tentara ya, di poyan nepi ka hideung. Si Jibal mang hideung. Hideung eta keturunan orang Arab anjing. Orang Yaman akhirnya ge. Ya, mata ka Papua Jibal mah cocok.
Jadi warlock tuh warga lokal sana. Kakak pulang kampung kakak aja nah. Kan kembali ke asal Jibal mah. Bener. Jadi ditempa seminggu di UP, seminggu di Cikole. Nah di situ saat pengumuman itu kan ada 5 penempatan. Iya. Pertama itu di Kepulauan Riau kalau tidak salah dulu itu. Terus Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, terakhir Asmat. 5 penempatan kalau yang di UPI. Nah saya berdoa itu sebetulnya, mudah-mudahan tidak di Asmat. Dari awal tidak di Asmat. Yang penting pokoknya nggak di Asmat lah. Mau di Sulawesi, mau dimanapun. Itu dari awal berdoa. Ternyata Asmat. ya pas terakhir akhir diumumkan misalkan penempatan Asmat. Ada nama saya. Tapi masih ragu, ada 2 soalnya, ada nama Rijal itu. Dan ternyata Rijal dua-duanya masuk. Asmat dua nana. Wah dari situ banyak yang ngedown. Soalnya kan kita tahu sendiri kalau dengar kata Papua, image-nya kumasuk. Ya image-nya gelap. Misalkannya keras, tidak ada listrik, hidupnya keras, terus banyak konflik, masih liar di sana. masih liar, tidak ada agama Islam maksudnya ya. Gambarnya itu yang jelek-jelek lah. Wah kata saya itu di dalam hati, nggak akan benar ya kata saya. Tapi prinsip saya kalau misalkan dulu itu udah masuk atau mengikuti suatu kegiatan harus diselesaikan. Itu prinsip ya. Ya dari situ saya mulai berdamai dengan hati, menerima. Barangkali mungkin kan ada hikmah. Dan ternyata memang banyak sih hikmahnya. Oke, jadi di jalur ternyata ditempatkan di Asmat. Yang tadinya nggak mau di sana. Tapi pas berdoa, tidak mau di sana, tapi ya kehendak Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kamu harus di situ. Akhirnya singkat cerita Ijal akhirnya ditempatkan di Asmat tuh. Di mananya? Di Kabupaten Asmat. Jibal kan juga sama. Jibal sama di Kabupaten Asmat. Cuman beda titik. Kalau di sana kan nyebutnya itu distrik nih. Distrik itu kalau di sini kabupaten, kecamatan mungkin ya. Kecamatan. Kalau Jibal itu di Kaipom. Iya Kaipom. Ya, Kaipom ya. Kalau saya di Pantai Kasuari, distrik Pantai Kasuari. Nah, di situ ditempatkan. Jadi sebetulnya kan Kabupaten Asmat ini kan memang sudah jauh ya letaknya itu. Bahkan yang bisa ke sana itu cuman bisa 2 kendaraan. Pertama kapal laut, kapal besar, kapal feri. Kedua pesawat. Pesawatnya juga terbatas, pesawat dan kecil. hanya 2 itu yang bisa menjangkau Asmat. Ya, baru bisa 2 itu. Nggak tahu sekarang kalau Trans Papua udah jadi gitu ya. Kalau dulu 2016 itu masih itu 2 transportasi itu. Dari itu ibu kotanya itu kan Agats namanya. Agats. Dari Agats itu masih jauh ke tempat kampung itu. Berapa jam? Kalau di sana kalau jam itu sebetulnya tergantung mesin motor. Kalau misalkan ada yang 15 PK motornya tuh, ada yang 40 PK, ada yang double. Pokoknya lebih banyak mesin motor, lebih cepat. Ada yang speedboat. Saya pertama kali naik speedboat dan diantar oleh dinas. Pertama dengan speedboat, jadi mewah, lumayan. Kalau di sini sedannya lah, sedan Lamborghini udah. Dan penempatan itu berdua kan? Ada yang berdua, ada yang berempat. Ijal seberapa orang? Kalau saya berempat. Berempat. Satu titik berempat ya? Satu titik berempat. Sebetulnya ada 6 sih, tapi kan berdekatan. Ada yang di SD, kalau saya perempatannya di SMP. Teman-teman yang lain ada yang di SD, saya di SMP. Tapi satu lingkungan gitu? Ya masih satu lingkungan, masih satu distrik, masih satu kampung itulah. Jadi bebarengannya genep teh gitu? Kita satu posko. Sebetulnya kan satu posko itu kita pertama kali itu 4 orang. Nah di sana alhamdulillah kita dapat rumah dinas lah, yang tidak terpakai. Jadi nggak perlu nyewa atau segala macamnya. Listrik pakai ini sel surya, solar cell ya, pakai tenaga matahari kan. Itu pun cuman bisa menghidupi lampu
Lampu doang. Lampu unggul. TV kan nggak adanya. TV, radio, kamu ngecas banyak. Wah, di situ mau misalkan nggak ada orang, nggak ada teman gitu, bisa stres lah. Sare enak. Sare. Ada juga kan sebetulnya sebelum penempatan di UP, ya yang masuk ke Asma itu sebelumnya UP kan Unimed Medan. Itu justru perempuan yang ada perempuannya. Kalau UPI nggak berani ngeluarin perempuan ke Asma. Hanya laki-laki. Laki-laki karena sebelumnya memang ada banyak kasus kalau perempuan ditempatkan. Itu orang-orang Medan dulu memang kuat-kuat sih. Memang mungkin dasarnya keras ya. Akan ada kasus. Kasus apa itu sebetulnya? Katanya sih ada yang ya namanya perempuan ya pasti kan istilah nama diketrek lah. Jadi UPI nggak merekomendasikan perempuan. Jadi laki-laki semua nih, cowok semua ke sana tuh. Kalau penempatan lain enak, ada ceweknya. Seenggaknya kan ada hiburan lah ya. Anjing, cuci hiburan. mata. Hiburan anjing. Hiburan. Ada bisa cuci mata lah. Penyeimbang lah gitu. Penyeimbang. Betul juga. Kalau di Asmat batangan semua kan. Oh my god. Jadi kesannya apa ketika Ijal setahun di sana mengabdi? Kesannya banyak sekali sih. Jadi apa sih kejadian yang paling berkesan begitu? Nah, kejadian berkesan ya. Karena kan waktu garis besarnya kita tahu dari episode Jibal itu udah tahu sebelumnya kan dari pemberangkatan, dari penjemputan pun tahu. Tapi kan udah setiap diceritain orang sama Jibal ya. sudah punya pengalaman yang berbeda pasti kan. Nah untuk setiap daerah pun juga punya pengalaman beda juga. Untuk Ijal khususnya di Asmat itu yang di Pantai Kasuari, apa pengalaman paling menarik di sana? Paling menarik ya, dan yang paling diingat terus nih, pas sekitar 2 bulan 3 bulan pertama ada perang. Tapi untungnya keburu dipisahkan, kan ada polisi. Polisinya orang sana? Polisinya ada yang orang Jayapura. Kebanyakan sih daerah-daerah Jayapura kalau yang di sana. Yang ditempatkan di Asmat. Ada yang juga orang Asmat sendiri ada. Nah, untungnya di situ ada polisi yang memisahkan. Jadi menembakkan tembakan peringatan. Baru bubar itu. Saya dengan teman-teman udah langsung aja kabur ke posko ya. Pertama kali lihat juga kan. Wah, kalau misalkan mati konyol di sini kan bahaya. Lah. Nanti nggak bisa pulang. Tapi terjadi perang betulan itu. Maksudnya cekcok lah. Bisa diredam lagi emosi warganya. Terus banyak sebetulnya. Kalau diceritakan SKS-nya Pak. Akan mungkin satu podcast. Ya, bener. Tapi untuk pengalaman nih, jangan tuh makan atau makan ya. Keseharian itu kayak apa sih? Kalau makan Kela ngopi heula. Oh, siap. Mete tuh Mete syarat dibayar ya. ku aing dibayar. Nuhun deh. Siap. Segar? Alhamdulillah. Siap. Lanjut John. Lanjut. Pengalaman ini ya. Kehidupan sehari-hari mungkin ya, makan apa ya. Sebetulnya di Asmat pas di kampung udah masuk beras sebetulnya, Bulog. Udah masuk beras, tapi kebanyakan pendatang yang masih Bolognya itu. Ada orang Papuanya juga. Orang Papua makan nasi tapi mereka tidak kenyang, merasa tidak kenyang kalau makan nasi. Mereka kan sagu bakar. Jadi mereka tuh bahan pangan pokoknya itu sagu sebetulnya. Iya. Sangu teh teu wareg. Sangu ya teu wareg. Kayak kita misalkan makan roti padahal udah sarapan kan misalkan. Kalau nggak sangu atau nasi kan bukan sarapan. Nah di sana gitu. Kalau nggak makan sagu, ya belum makan. Sagunya tuh diolah jadi papeda itu kan? Ada yang diolah papeda, ada yang sagu bakar. Saya pernah nyobain sagu bakar di Bevak. Jadi Bevak itu nama rumah mereka. Bevak itu jadi mereka bikin sendiri
dari pohon sagu, talinya semuanya serba sagu lah. Atapnya sagu, daun sagu. Saya pernah main malam-malam dibuatkan sagu bakar. Ayo Pak Guru, masuk Pak Guru. Mereka baik sebetulnya. Baik-baik. Kalau misalkan saya minta apapun pasti dikasih. Minta kelapa, minta ikan misalkan, langsung dikasih. Minta ulat sagu. Enak tuh ulat sagu. Iya pernah saya makan ulat sagu. Rasanya kayak jagung bakar, Pak. Asli nak. Asli. Tapi ngegorengnya harus betul. Kalau enggak misalkan enggak terlalu matang. Si sagu kan gitu ya. Kayak apa ya? Makaroni mungkin ya. Lebih gede. Di dalamnya kalau misalkan enggak matang lumer. Ada air-airnya. Pahit deh. Makanya harus sampai. Jadi digorengnya itu disangrai lah. Tapi kalau Harus. diolahnya betul enak gitu. Kalau diolahnya betul enak, Pak. Nah, Ada tapi juga hati-hati. ada juga nih makan mentah kan itu. Ada yang makan mentah. Pernah nyoba? Enggak. Enggak berani kalau mentah. Enggak tahu kalau si Jibal enggak tahu. Lanjut. Tapi enggak. Ijal punya mama piara enggak di sana? Punya mama piara enggak? Mama piara enggak. Kalau mama piara biasanya di kampung sekali. Kalau saya kan Kamor itu sebetulnya bisa dikatakan ibu kota distriknya lah. Di Jibal juga kan kayak Pem itu kalau tidak salah masih dalam distrik Pantai Kasuari. Tapi ya beda kampung. Nah, kalau Kamor kayak Soreangnya lah kalau di sini mah. Ibu kotanya, ibu kota distrik. Jadi agak kota di sana soalnya di Kamor ada bandara. Ada bandara, semua pangan-pangan, kapal-kapal di situ. Pemberhentian terakhirnya gitu. Nah, jadi semua yang ada di sekitar kampung itu belanjanya di Kamur. Di Kamur. Jadi agak kayak kota lah kalau di Kamur. Jadi kalau mama piara nggak ada sih kalau kita. Beberapa teman mungkin ada. Beberapa teman. Jadi pertama itu kita kan di rumah dinas. Terus ditarik di sana ada masjid, Pak, ternyata. Ada masjid. Ada masjid. Saya kan dulu pernah masih ingat berdoanya itu, ya Allah, pokoknya dimanapun saya ditempatkan mudah-mudahan ada masjid. Pas diumumkan di Papua, wah, saya ngedown, pasti tidak akan ada masjid. Di sana notabene-nya non muslim tapi. Nah, banyaknya non muslim, Nasrani lah. Tapi ketika di sana ternyata masih ada masjid. Ada masjid. Ada masjid ternyata. Di kampung pelosoknya itu ada satu masjid itu. Tapi satu masjid itu ya dalam satu kecamatan hanya satu itu. Ngeri ya, Pak. Ada nggak orang-orang asli sana yang muslim? Ada. Tapi kebanyakan di ibu kota kabupaten, di Agats banyaknya itu. Banyak orang muslim di sana. Ada yang orang muslim. Bahkan ya secara terang-terangan masuk muslim ada. Jadi, Udah nggak masalah hal itu. nggak masalah di sana, toleransinya sangat tinggi. Bahkan dari beberapa cerita teman saya, karena tidak menemui masjid, mereka sholat di gereja. Mereka mempersilahkan gitu. Sangat-sangat tinggi toleransinya. Luar biasanya. Luar biasa. Mungkin di Asmat kita perlu belajar toleransi itu. Sangat-sangat indah, Pak. Agama kebanyakan Nasrani, Islam. Tapi sangat rukun, tidak ada saling singgung apapun. Tapi gitu. untuk kesulitan nih Jal, kan tugas di sana Jal itu kan dia menjadi guru, memberikan ilmu begitu. Dengan segala di luar segala keterbatasan, apa kendala yang ditemui di sana? Kendala saat ngajar. Iya. Kendalanya itu sih apa? Media. Iya. Misalkan media peraga ya. Peraga. Tapi di sana ngajar semua mata pelajaran kan? Enggak, jadi kalau saya kan SMP, kan bidang-bidang. Kalau saya kebetulan ngajarnya itu matematika dan ada matematika, pernah bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan guru SMTGT itu kan mereka namanya itu guru Jawa, guru dari Jawa. Mereka menganggap kita serba bisa. Jadi pokoknya ngisi apapun bisa lah. Padahal kan sebetulnya kan enggak ya. Tapi ya kita harus nggak bisa diri. Ya namanya guru kan harus bisa mengisi di kelas. Nyebutnya guru Jawa gitu. Ya guru Jawa. Kalau misalnya Bandung, oh itu guru Bandung aja tuh. Guru Bandung pasti
Pasti kalau misalkan ada apa-apa, guru Bandung. Jadi imam, pernah jadi imam, khotib, ada yang teman saya jadi khotib. Pokoknya segala sesuatu yang mereka butuhkan pasti tanyanya ke guru Bandung. Karena menganggap guru itu harus serba bisa gitu. Iya, serba betul. tahu mereka tuh serba anggapnya. tahu. Di sana kan di Papua itu, khususnya di Papua ya, yang paling dihormati itu urutan pertamanya guru, Pak. Guru. Jadi guru, tenaga kesehatan, aparat, kepala kampung. Guru paling dihormati, paling dihargai, paling dihormati. Bahkan pernah saya di sana kan kebiasaan di sana kalau bertemu, selamat siang Pak, selamat siang Pak Guru, selamat siang, malam. Pernah saya menemui di jalan di sana di Asma itu kan di atas papan ya. Mungkin udah diceritakan Jibal ya. Di atas, jadi kita jarang menginjak tanah karena kan di sana kontur tanahnya lumpur. Jadi pakai papan yang mereka buat sendiri. Mana papan kan kecil ya, sebesar gang lah. Berpapasan, ada beberapa banyak orang asli sana. Mungkin lebih dari 10, nggak tahu mau itu kemana. Orang dewasa ya. semua. Orang dewasa. Ketika lewat, semuanya sapa Pak. Selamat siang Pak Guru, siang Pak Guru, semua itu. Kita kan Begitu menghargainya. menghargainya. Bahkan kita nggak pakai baju dinas guru pun mereka tahu kita guru. Bahkan malam hari tahu. Di sana kan nggak ada listrik, nggak ada penerangan. Mereka tahu. Bahkan kita sering bercanda di posko. Jadi kita bergurau. Kok mereka bisa tahu ya? Apa insting mereka mengatakan Bau guru? Ini bau guru. Kan aneh ya. Yang itu mungkin mereka punya insting sendiri kayaknya. Jadi tahu mana yang guru, mana yang enggak gitu. Jadi pelajaran yang diambil adalah bahwa peran guru itu sentralnya. Sangat. Dan itu tidak terjadi di Jawa sebetulnya. Di Jawa penghargaan pada guru itu masih di bawah pandang rata-rata. sebelah mata. Betul. Iya kan? Dipandang sebelah mata. Gajinya apa Pan? Gajinya Kamu kan tidak gaji, beri anjing. kemanusiaan ya. Anjing, gaji nama sudahlah, jangan bahas gajinya. Kalau masalah finansial itu ya honor itu di bawah standar kelayakan atau harusnya. Di bawah standar. pisan. Iya kan? Tapi lebih daripada itu jelas sebetulnya penghargaan itu bukan hanya karena uang sebetulnya, tapi Ya, karena betul. sikap. Nah, itu kan yang Itu. Ijal dapatkan di Papua. Saya belum pernah ke Papua. Saya meniti karir jadi guru itu jadi di Jawa. Jadi kalau dengar cerita tadi itu sangat jomplang ternyata. Saya nggak dapatkan hal itu di Papua di cerita Ijal. Ijal pun sekarang ngajar di Jawa kan, pasti beda perlakuan. Beda Pak. Pasti kan. Sangat beda sekali antara budaya timur, orang timur, Indonesia Timur, dan di sini nih di barat, Indonesia Barat. Sedangkan image mereka yang kita tahu di media itu kan ya kasar, galak gitu. Ternyata Enggak Pak. Ternyata di sana tampangnya saja. Tampangnya memang menyeramkan. Bener. Kalau misalnya mereka diajak ngobrol nih, misalnya mereka pemalu sebetulnya Pak. Saya pernah ngajak ngobrol di kelas. Misalkan tolong kasih pendapat tentang pelajaran ini misalkan. Mereka malu-malu. Kalau misalkan istilahnya itu gegara nyeman lah. Apa guru apa ngomong apa adik? Gak kedengeran, mereka malu-malu, sangat-sangat pemalu. Tapi kalau misalkan pas marah, mereka pas apa aja jadi sasaran. Terutama kalau di sana kan budayanya mungkin oleh Belandanya dicekoki oleh minuman keras ya. Banyak sekali di sana minuman keras. Bahkan anak SMP pun ada yang dan minum-minum lumrah di sana minum-minum. Lumrah, masih lumrah, masih diperjualbelikan. Ya walaupun misal ya ada peraturannya sebetulnya. Tapi ya masih lumrah minuman kerasnya itu. Tuh pengalaman teh. Ada lagi pengalamannya? Banyak Pak. Betulnya saya ada buku ya. Ini nih. Diary. Ini khusus karena saya diundang oleh Ferry di itu podcast buku. Ini buku kegiatan sehari-hari di
Asmat. Nah lihat ini buku saya namakan buku curhat. Sepenggal kisah di tanah Asmat. Nah, Boleh baca. boleh. Tapi tulisannya Pak. Kalau kebaca. Itu Ini- itu diary saya ketika pengalaman yang penting maupun yang gak penting ditulis di situ. Selama setahun ada semua. Selama 1 tahun, kurang lebih ada selama 1 tahun. Tapi tidak tiap hari juga. Misalkan seminggu, rekapan seminggu kemarin kejadian apa, tulis. Rekapan terakhir itu saya perjalanan ke Raja Ampat Pak. Wah, pernah diceritakan belum di Jibal? Belum. Tapi Jibal juga cari. Jibal udah pernah cerita ya? Iya, iya. Ya itu sebetulnya saya terinspirasi oleh Jibal sebetulnya pertama. Kenapa dia bisa ke Raja Ampat? 3 orang. Dia 3 orang ke sana. Jibal, Mudrik, sama Novian. Saya terinspirasi kan. Pertama kali saya ingin ke Raja Ampat itu lihat di majalah. Saya apa namanya tuh? Ngebayangin berada di sana sambil merem, wah enak kayaknya berada di sana. Kapan lagi kan? Kebetulan ada teman pertama kan liburan awal semester itu si Jibal itu. Saya tanya-tanya ke dia, tanya-tanya ke 3 orang itu ya. Saya hasut beberapa orang. Kalau sendiri sebenarnya mahal. Pokoknya saya harus minimal 10 orang lah. Hasut, dapat 10 Pak. Itu. Jadilah ke Raja Ampat. Jadilah ke Raja Ampat. Ada video-videonya kalau misalkan ingin lihat ada di channel saya. Apa Boleh disebutkan ini di sini? Boleh. Promosi ya. Namanya Riza Listrik. Nanti saya Channel. juga tulis di deskripsinya iya. juga. Deskripsi ya, Di segmennya saya tulis juga. Siap. Riza Listritska. Stritska. Nah, Stritska channel. Oke. Nah, itu. Itu di situ Kapital ada semua. pengalaman semua di Papua. Ya jadi buat teman-teman yang pengen tahu tuh bagaimana bukan kegiatan siapa ya, pengalaman Ijal di Papua dan apa Raja Ampat itu bisa dilihat di YouTube ya. Bisa lihat di YouTube. Dengan namanya channelnya Riza Listrik. Riza Listrik. Ini saya tulis di deskripsi di bawah. Channel. Oke, kita sampai pada kepulangannya. Pulanglah Ijal ke Jawa. Pulang. Apa yang terjadi ketika pulang? Kenapa pulang? Pertama habis kontrak. Terus mungkin boleh saya ceritakan pas kepulangan. Iya, itu saya pengen tahu gitu itunya. Jadi kepulangan ke Jawa pertama kan di kampung dulu kan perpisahan ya dengan siswa. Ya gitu biasa perpisahan. Salaman, sedih. Nangis-nangis ya sama guru-guru sana sama siswa di sana. Jadi kita ditangisin. Ya, sedih juga sih, sedih. Jadi karena biasa kan sehari-hari ngajar mereka ngobrol. Tapi ketika awal-awal sih nggak betah. Ya biasalah adaptasi ya. 2 bulan, 3 bulan. Betah 4 bulan. Wah. Tapi pengen rasanya sih ke sana lagi. Ingin ke sana lagi. Tapi hanya ingin main saja lah. Bukan mengabdi. Mengabdi mungkin saya pikir-pikir lagi kalau udah berkeluarga gini. Pak beli jeung pangabutuh. Dan kalau ke sana pun ongkosnya mahal. Ongkos mahal di sana. Lumayan satu perjalanan ke kampung saya itu menghabiskan uang 5 juta Pak. 5 juta. 5 juta. Anjir. Bensin kan mahal sana. Pakai solar. Mahal. Makanya kalau misalkan kita mau pulang pergi kampung ke kota Agats, kita perlu beberapa orang lah. Beberapa orang, 10 orang misalkan bagi aja 5 juta 500.000. Nah, jadi pengalaman Ijal tuh apa yang didapat sih di sana? Selama Pengalaman 1 tahun ngabdi di sana tuh apa yang didapat Ijal tuh di sana? Selain pengalaman yang tadi menariknya, apalagi? Saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga itu di sana. Pertama perjuangan, Pak. Perjuangan dan ternyata bahagia itu sederhana, Pak. Nah, di sana. Itu sih yang orang nggak bisa bayangin teh. Ya nggak bisa bayangin teh. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu memang sederhana. Kita bisa misalkan
Di sini kita kan terbiasa HP, gadget ya, Dimudahkan lah hidupnya. dimudahkan lah. Ketika di sana tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tapi kita bahagia. Justru sebetulnya lebih bahagia tidak ada sinyal dan listrik. Tidak ada yang hubungi bisnis atau apa ya. Atau nagih-nagih hutang sahabat. Ini Jadi kita di sana metik pelajaran juga kalau misalkan kita bisa hidup gitu tanpa gadget juga. Kalau bosan kita main ke tetangga. Bahkan banyak kalau kita main banyak yang ngasih. Nah, itu filosofi kalau kita silaturahmi itu memanjangkan rezeki itu. Di sana kita mengalami jadi Ijal tuh mendapatkan pelajaran sosial di sananya. sosial. Itu ya. yang penting sebenarnya. Itu yang penting. Terus di sana kita banyak bersyukur, terutama kepada hujan. Hujan. Di sana kan susah air, Pak. Susah air, mendapatkan air itu ada beberapa daerah yang memang sangat sulit air. Sumber airnya itu dari air hujan. Kalau kita kan di sini di Jawa, kalau ada hujan, kebanyakan kan ngeluh ya. Kalau di sana ada hujan, wah berarti bisa cuci piring, bisa minum. Kita minum pakai awal-awal pakai air hujan. Makanya Langsung tanpa proses. langsung dipanasin dulu, dimatengin, langsung diminum. Tapi ya ada dampaknya, gigi jadi bolong. Kan asam kan, Iya, air hujan iya, kan iya. ada kandungan asamnya lah. Pernah kena malaria katanya. Ya pernah malaria benar. Itu saya kalau pas di kampung justru nggak kena malaria, kenanya di Agats, di ibu kota kabupatennya. Di ibu kota kabupaten, saya kena malaria. Pas akhir-akhir mau pulang itu, wah lebaran. Karena sana aku masih malaria. Malaria itu nyerangnya itu kalau lebih sakitnya itu di kepala, pusing Pak. Itu nyamuk kan ya? Nyamuk malaria. Di sana kan endemiknya nyamuk malaria itu ya. Tapi sebetulnya saya itu salah blunder Pak kemarin itu. Jadi blundernya itu kalau di sana kan kalau tidak ingin malaria harus jangan tidur pagi, Jangan tidur makan, jangan tidur pagi, harus selalu kenyang. Makanya di sana saya gendut. Harus selalu kenyang dan jangan tidur pagi. Ya harus selalu kenyang tuh ya berarti pokoknya ya jangan kosong lah perut. Nah saya pernah satu hari telat makan, salatri, besoknya langsung kena. Dan tidak enak rasanya. Tapi sembuh sendiri. Berobat dulu ke rumah sakit RSUD di sana. Ini jadi di sana kalau sakit apapun pasti dicek malaria. Mau flu, mau apapun dicek malaria dulu. Ternyata positif malaria, dikasih resep obat, ini beli pil obat ini. Makan aja. Ya, membantu lah. Jadi lebih cepat lah proses penyembuhannya. Ini luar biasanya. Jangan sampai kena lagi lah. Iya, jangan. Tapi ada beberapa teman bisa jadi lagi, bisa kambuh lagi. Saya juga pernah dulu pas kesini pertama kali pulang kambuh lagi malaria. Kalau lagi drop. Nah itu. Ya pokoknya sangat banyak sebetulnya. Iya, sebenarnya kita kan terbatas sih. Terbatas juga ya. Kalau mau diceritain mah nggak akan biar PK subuh anjing cerita nang. Segenap bulanan. Ya begitu aja. Tapi ini segmen terakhir nih. Jadi pesan Ijal untuk guru khususnya yang sekarang sedang berjuang di Jawa, apa yang bisa Ijal bagikan? Pokoknya ya bagi guru-guru yang ada di Jawa khususnya tetap semangat aja. Kita sebagai guru kalau misalkan realistis sih boleh ya, realistis lihat gaji. Wah guru mah dulu kan pandang saya gaji kecil. Tapi banyak rezeki lain nih yang masuk ke kita. Mungkin dari doa murid kan.
udah mengajarkan. Kalau murid kan investasinya dua, Pak. Dunia dan akhirat. Ya, itu yang tujuan saya. Itu sih. Jadi tetap sabar aja Dan pandai bersyukur. pandai bersyukur. Harus sangat-sangat banyak bersyukur. Jadi kekurangan kita di Jawa itu nggak ada apa-apanya dibanding daerah terluar sana. ya, betul, Pak. Ya kan? Betul sekali. Makanya tujuan saya bikin podcast tuh ini untuk mengedukasi masyarakat, guru khususnya bahwa kita jangan selalu mengeluh lah. Betul. Kita ngeluh boleh, tapi ya jangan berlebihan begitu. Fokus aja dengan pekerjaan, ngajar kita itu adalah ibadah gitu kan. Rezeki mah asli aya wae. Rezeki mah di arah yang tidak duga-duga kan cekal oge. Aya wae. Selama orang ikhlas dan total menjalaninya gitu kan. Ya begitu teman-teman. Jadi tadi tuh hanya sepenggal cerita saja tentang SM3T ya yang menarik dan gak pernah bosan untuk dibahas sebetulnya. Karena bagi saya yang tidak pernah mengalami hal itu tuh menakjubkan cek orang mah. Orang justru hayang orang malah Ya, sangat-sangat tidak terlupakan. tidak terlupakan yang Tidak akan pernah lupa. yang jadi mahal tuh ceritanya. Iya. Nanti kan kita punya keturunan, kita bisa ngobrol. Iya, Nah, itu sebetulnya. Jadi kita Di-share, berbagi, tahu ya. sisi lain dari Indonesia sebetulnya kan. Jadi Nah, itu aya keneh daerah gitu. Nah, itu yang harusnya pemerintah pusat tahu itu. Mereka tidak sepenuhnya tahu di lapangan kayak gimana. Mereka ya mengeluarkan kebijakan asalkan jalan, asalkan mungkin banyak politik. Padahal kan tidak bisa semuanya diratakan kan. Masih banyak kejomplangan lah, terutama di Indonesia Timur. Ya. Seperti itu. Seru ya? Seru banget anjir, jadi orang selalu terkesima gitu menuju kisah-kisah kita. Ya mungkin boleh nanti ada episode selanjutnya. Iya, nanti kita akan buat chapter 2 kalau ada kesempatan ya. Oh, Karena siap. Jibla pun Insya Allah. kemarin chapter 1. Nah, nanti rencananya akan buat chapter 2. Jadi cerita yang belum terkisahkan akan kita buat podcast lagi. Oh, siap. Begitupun Ijal ya, nanti kalau ada Insya Allah. cerita yang belum. Kan itu di hari tuh. Diarin, Kita Bang. akan bahas itu. Kita bedah buku aja itu. Bedah boleh nih kalau misalkan ada yang mau ngesponsori ini jadi buku boleh nih. Iya, nanti kita bedah buku. Mudah-mudahan nanti ada penerbit yang mau terima gitu. Ya betul. Menyambungkan ide tuh kan. Oke, Ijal. Ada masukan lagi? Cukup lah. Cukup ya. Sekali lagi saya buat teman-teman yang mau video-video dan cerita-cerita dari Ijal, dari J4 atau di Asma tuh boleh di klik subscribe, like, share, dan and share comment di channel YouTube-nya Liza Listrik pakai CK. Riza Listrik Channel. Nanti saya sematkan di di deskripsi di bawah. Oke? Oke, Jangan lupa kita saling dukung. Ya. Siap. Saksikan YouTube-nya. Nanti saya share podcastnya Oke, terima ke kasih. penggemar saya. Ini di share-nya ke komunitas Ijalnya, Insya Allah. ke guru-guru atau ke apapun gitu, di share di medsosnya. Oke, Jal, sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk saya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya berharap banyak orang yang terinspirasi dari kisah ini dan nanti kan jadi amal jariah buat kita kan. Amin, Kita ya. share hal positif Insya gitu ya. Allah. Ya, Jal, kalau kesempatan kita ngobrol lagi ya. Ya, insya Allah siap. Saya dengan senang hati akan meluangkan waktu Siap. demi podcast Mas Ferry. Namanya podcastnya apa namanya? Podcast ini apa namanya? Anjing. Super Sub. Oh, Super Sub. Kamu follow Ya. tuh? Follow lah anjing tuh. Saya kebetulan lagi diinstal lagi HP-nya. Oke. Siap nanti di follow. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya bersama Super Sub Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.